المقدم والمحشن على شروح ومشايخهم وتلامذتهم على عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء وصلاحهم ومن أمرها دربت سابقا لاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi'ulumina bi'ulumi sairi salihin fid darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasal sunanis salah ila qawlihi mana wal jahr qal wal jahru bil qiraah li ghairil mar'ah bi hadratil ajanib fi raq'ati subhi wa ulayatil wa layayil atau wa ulatayil wa ulayay wa ulatay wa ulayayil isya'en wal jum'ah hatta lil masbuk hatta rakatil masbuk ba'da salami imami wa fil idain wal istisqa wal khusuf wa tarah wal witir ba'daha wal israr fi ghairi dalik wat tawassut fi nawafilil al mutlaqa bin al jahri wal israr. Tulisannya yang cetakan DKI ini banyak salahnya. Termasuk sunahnya sholat adalah al-jahr bil qiraah, mengeraskan bacaan qiraah qiraatul Quran, Fatihah atau surat. Jadi termasuk sunahnya sholat adalah al-jahr bil qiraah. Bukan jahr bil tasbih atau bil tasyahud atau bil iftitah, enggak, bil ta'awud enggak. Al-jahr bil qiraah, ai qiraatil Quran, baik yang rukun yaitu Fatihah atau yang sunnah yaitu surat setelah Fatihah. Membaca Quran Fatihah atau surat setelah Fatihah itu sunnat dikeraskan. Tapi li ghairil mar'ah bi hadratil ajanib. Bagi selain perempuan ketika ada laki-laki ajnabi. Selain perempuan dan juga khunsa. Khunsa di sini hukumnya disamakan dengan perempuan. Khunsa ini orang yang enggak jelas kelaminnya. Laki-laki apa perempuan enggak jelas. Nah, sama hukumnya. Jangan mengeraskan perempuan. Kalau ada laki-laki ajnabi. Kalau perempuan nggak ada laki-laki ajnabi, bacanya tetap dikeraskan, tapi jangan sekeras laki-laki. Ya keras artinya pokok kedengaran orang yang di dekatnya ya. Nah, jadi ukurannya sir dengan jahr itu apa? Sir itu kita baca sekiranya kita sendiri dengar, itu israr. Kalau jahr kita baca sekiranya orang lain juga dengar. Ada jahr itu yang apa? Syadid, sehingga sampai belakang itu kedengaran. Tidak harus seperti itu jahr itu. Jahr itu pokok orang sekitarnya dengar itu sudah dianggap jahr ya. Nah, itu. Perempuan tidak sunat jahr. Makruh jahr. Kalau ada laki-laki ajnabi. Kalau ada laki-laki ajnabi. Kalau enggak ada laki-laki ajnabi sunnah. Tapi jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras seperti kerasnya laki-laki, jangan. Kenapa makruh kalau ada laki-laki ajnabi? Karena apa? Dikhawatirkan fitnah. Fitnah di sini maknanya fitnah itu macam-macam. Fitnah kalau yang berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan itu maksudnya mailul qalbi ilal jima'i au muqaddimatihi. Wadah. Jadi yang dimaksud fitnah kalau dalam kaitannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan itu maksudnya mailul qalbi ilal jima'i au muqaddimatihi. Itu maknanya fitnah. Mailul qalb, kecondongan hati, ketertarikan hati.
Ya, keinginan hati. Roy kemana Roy? Pulang. Ya. Mailul qalb, ketertarikan hati, keinginan hati untuk apa? Ilal jima'i, untuk melakukan jima, au muqaddimatihi, atau muqaddimahnya yang kemarin dijelaskan di acara walimah itu ya, yang ikut tahu. Ya itu. Mailul qalbi ilal jima'i au muqaddimah, pingin nyentuh, pingin nyium, pingin meluk, dan seterusnya. Itu namanya fitnah. Jadi perempuan kalau ada laki-laki ajnabi, walaupun sepupunya, sepupu itu ajnabi ya, sepupu, kerabat-kerabat, iparnya dan seterusnya, lah itu ajnabi semua. Perempuan kalau sholat, suaranya terdengar ajnabi, walaupun waktunya keras jangan mengeraskan, baca pelan. Makruh kalau dikeraskan. Kalau dikeraskan makruh. Kenapa? Khauful fitnah, khawatir menimbulkan fitnah. Artinya menimbulkan keinginan hati untuk jima atau yang lain. Bikin ngerenyeng ke hati ya, bikin ngeres pikiran. Nah itu, bikin pikiran ngeres. Itu makruh. Kalau dipastikan bikin ngeres, haram. Ini kalau terjadi kekhawatiran saja, hukumnya makruh. Kalau dipastikan orang yang sekitarnya itu ngerenyeng, maka hukumnya haram wanita mengeraskan suara. Karena itu apa sebenarnya kayak apa qasidah yang perempuan itu sebaiknya jangan apa? Jangan cukup untuk kalangan perempuan saja. Jangan direkam kemudian diupload qasidah perempuan itu. Kenapa? Itu nanti apalagi kalau suaranya merdu, itu terdengar oleh laki-laki ajnabi, pikirannya itu qasidahnya sholawat yang harusnya mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW, justru kita ingat kepada yang menyanyikan. Nah, ini kan suladab sekali kepada Rasulullah SAW. Karena itu antum laki-laki, kalau terlanjur nyebar gimana lagi kita nggak bisa ngelarang. Ya antum jangan suka mendengarkan qasidah-qasidah yang dilantunkan oleh perempuan. Misalnya NS itu ya, NS. Inisialnya NS. Antum terbiasa mendengarkan sholawat yang dibaca dia. Akhirnya ketika antum dengar sholawat itu, ya, ketika antum dengar sholawat itu, yang harusnya antum ingat Rasulullah SAW, ingat NS. Ini kan suladab sekali itu kan. Qasidah yang harusnya mengingatkan Rasulullah, kalau ingat sahabat sih mending, ingat yang lain sih mending. Lah ini ingat ajnabiyah yang enggak halal bagi kita. Lah ini kan suladab sekali. Atau qasidah munajat, qasidahnya salaf, isinya munajat. Antum dengarkan dari NS atau yang semisalnya. Antum terbiasa dengarkan. Akhirnya antum setiap dengar qasidah itu tidak ingat Allah, yang harusnya antum ingat Allah, ingat dosa-dosa. Ya, ingat dosa-dosa, ingat apa kita nyanyikan waktu, justru ingat fulana. Lah ini kan suladab sekali. Hatta nanti yang melakukan bukan fulana, antum tetap ingat fulananya. Kenapa? Terlanjur melekat. Ya, terlanjur melekat. Hatta nanti yang melantunkan itu Humaidi, antum ingat fulana itu. Kenapa? Qasidah itu di pikiran antum, di memori antum melekat ke fulana. Karena itu hati-hati. Jadi sebenarnya ya perempuan itu kalau qasidah ya khusus kalangan perempuan. Tidak usah di-share yang sekiranya nanti bisa didengarkan ajnabi. Kalau udah terlanjur nyebar kayak sekarang kita nggak berdaya. Ya kita laki-lakinya jangan mendengarkan biar tidak melekat di memori antum qasidah itu berkaitan dengan fulana. Karena nanti menimbulkan suladab yang sangat sekali, suladabnya itu parah. Nah, karena itu dalam sholat di sini ada tempat-tempat kita disunatkan mengeraskan suara, ada tempat-tempat kita dianjurkan memelankan suara. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk khunsa atau perempuan ngeraskan kalau tidak ada ajnabi, kalau tidak terdengar ajnabi. Kalau terdengar ajnabi jangan dikeraskan, makruh. Kalau yakin menimbulkan fitnah tadi itu ya, mailul qalbi lal jima'au muqaddimatihi, maka haram. Itu haram. Kalau hanya ada mahramnya, terdengar mahramnya, tidak apa-apa dikeraskan, sunnah. Hanya ngimami perempuan, pondok putri perempuan, suaranya tidak terdengar keluar, keraskan, tidak apa-apa, sunnah malah untuk perempuan. Tapi kalau terdengar ajnabi, jangan dikeraskan. Jangan dikeraskan. Makruh kalau yakin malah haram. Itu maknanya fitnah kalau dalam kaitannya hubungan antara laki dan perempuan. Yang dimaksud fitnah apa tadi? Mailul qalbi ilal jima'au muqaddimatihi. Ada fitnah itu bermakna ujian. Itu alfitan wal masaib itu. Artinya musibah, ujian, cobaan, itu fitnah juga.
Itu kayak itu ya, banyak kayak fitan-fitan akhir zaman. Di zaman akhir itu banyak fitan, artinya ujian-ujian yang berpotensi menyebabkan orang itu tersesat dari jalan yang benar. Itu terus bermunculan sekarang ini ya, tidak pernah berhenti. Itu kuncinya ya dekatkan diri dengan Rasulullah SAW dan khulafanya, insya Allah selamat. Kalau tidak bahaya, hatta sealim apapun. Malah kadang yang alim yang tersesat dengan kealimannya. Itu yang orang awam kadang masa bodoh, tidak ngurusi. Lebih aman kadang-kadang orang awam di akhir zaman ini kadang-kadang lebih aman. Kenapa? Mereka cuek. Justru yang alim-alim kadang-kadang kalau ndak ittisalnya kuat dengan Rasulullah SAW dan khulafanya, ini khotor sekali di zaman akhir ini. Dan kita tahu yang banyak ikut fitnah-fitnah yang bermunculan ini banyak orang yang pinter baca kitab. Pinter baca kitab, lebih pinter jauh di atas kita. Tapi apa? Kena. Nah, itu. Ini fitan. Jadi hal-hal yang menyesatkan dari jalan yang benar. Itu bisa terjadi fitnah. Fitnah itu juga bisa bermakna syirik. Kayak di ayat yang sering ditafsiri salah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sering kali kan kita mengartikan fitnah itu apa, tuduhan palsu ya. Padahal fitnah di situ enggak maksudnya syirik. Ai asyirku asyaddu minal qatl, akbaru minal qatl. Kesyirikan itu lebih besar dosanya dibanding membunuh. Itu maksudnya bukan fitnah menuduh secara dengan tuduhan palsu, bukan itu. Sering kita bawa ayat itu tapi enggak pas. Itu enggak pas. Udah. Kita lanjut. Termasuk sunahnya sholat adalah itu tadi wal jahru bil qiraah, mengeraskan bacaan Al-Qur'an, tapi li ghairil mar'ah fi hadratil ajanib, selain perempuan ketika ada ajnabi. Berarti kalau perempuan tidak ada ajnabi tetap dikeraskan. Kalau laki-laki dikeraskan, laki-laki dikeraskan. Kapan tempatnya mengeraskan bacaan Al-Qur'an baik Fatihah atau surat ini? Fi raq'atayis subhi, 2 rakaatnya subuh. 2 rakaat subuh, rakaat pertama dan kedua dikeraskan. Wa ulayayil isya'ain. Isya'ain ay maghrib al isya. Ini namanya taglib. Dalam bahasa Arab itu ada istilah taglib, menonjolkan salah satu, memenangkan salah satu. Maghrib dan isya ditasniakan menjadi isya'ain atau maghriben. Menguat kalau menonjolkan maghribnya maghriben. Kalau menonjolkan isyanya isya, komaren, maksudnya asyams wal komar. Nah itu dan seterusnya. Itu biasa terjadi dalam bahasa Arab, itu istilahnya taglib. Ulayayil isya'en. 2 rakaat pertama maghrib dan isya. Rakaat pertama kedua maghrib, rakaat pertama kedua isya. Itu dikeraskan. Wal jumu'ah, salat Jumat. Ini juga dikeraskan. Tapi untuk apa? Untuk subuh dan maghrib isya tadi kalau ada dikeraskan. Subuh ada dikeraskan bacaannya. Maghrib isya ada, rakaat pertama kedua dikeraskan. Kalau qadha bagaimana? Tergantung waktu qadhanya. Waktu mengeraskan suara itu salat apa? Malam apa siang? Malam. Kalau siang pelan. Maka kalau subuh antum qadha malam, keraskan bacaan. Maghrib isya antum qadha malam, keraskan bacaan. Tapi kalau di qadha siang, pelankan bacaan. Makanya kalau kita salat qadha di akhir Jumat Ramadan, ngikuti amalnya Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar Salim, semua bacanya pelan kan ya? Kan pertama salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kan qadha di akhir Jumat. Nah, itu bareng-bareng. Semuanya bacanya pelan. Mulai zuhur sampai subuh pelan semua. Kenapa? Karena dilakukan siang hari. Jadi kalau salat qadha ngelihat waktu qadhanya. Kalau qadhanya siang dibaca pelan. Kalau qadhanya malam dibaca keras. Antum punya qadha salat zuhur, salat asar, mestinya kan zuhur asar itu kalau ada pelan. Tapi kalau di qadha malam keras. Kalau qadha siang ya pelan tetap. Kalau qadha malam keras. Subuh, maghrib, isya itu kalau ada keras. Kalau di qadha malam keras. Kalau di qadha siang pelan. Jadi kalau sholat qadha ngikuti waktu qadhanya. Wadah ya? Nah, kalau ada seperti itu tadi. Jumat. Ada Jumat qadha? Ada Jumat qadha? Tidak ada, salatnya Jumat itu harus apa? Harus waktu zuhur. Kalau lewat sudah tidak ada qadha Jumat. Qadhanya dengan zuhur. Zuhur ya tadi itu sudah diterangkan. Hatta raqatil masbuk ba'da salami imami. Kita tahu makmum itu jangan ngeraskan suara di belakang imam, kecuali yang dikecualikan kemarin. Kemarin kan ada tambihun ya. Makmum itu jangan mengeraskan suara
kecuali di beberapa tempat. Kemarin muhimmatun ya. Apa saja kemarin? Takmin, ketika amin bareng imam, itu keraskan. Terus ketika aminnya kunut, ya aminnya kunut. Terus fatah alal imam, ngasih tahu imam, imamnya lupa. Kemudian mengingatkan imam dengan subhanallah ketika imamnya melakukan kesalahan. Apalagi soalur rahmat, ketika imamnya baca ayat rahmat, imam baca minta doa rahmat dengan keras, makmum juga dengan keras. 5 tempat itu makmum mengeraskan. Selain itu jangan. Baca Fatihah, makmum jangan keras. Baca surat di belakang imam, makmum jangan keras. Ya, jangan keras. Itu kalau masih berstatus makmum. Nah, di sini hatta raqatil masbuk ba'da salama imami. Makmum masbuk, salat subuh misalnya. Jamaah salat subuh makmum nututi rakaat kedua, dapati rakaat kedua. Ketika dia rakaat pertama, imamnya rakaat kedua, jangan mengeraskan bacaan karena makmum itu makruh mengeraskan suara di belakang imam. Tapi kalau imamnya sudah salam, dia akan nambah 1 rakaat. Nah, ini kan makmum masbuk kan ya. Sebenarnya bukan makmum, tapi yang tepat mantan makmum. Karena mantan makmum keraskan bacaannya. Jadi tadi rakaat pertama bareng imam, dia pelan bacaannya, imam salam, dia melanjutkan rakaat kedua. Lah rakaat kedua ini karena bukan makmum lagi statusnya tapi mantan makmum, bacaannya dikeraskan. Wah deh, udah. Hatta raqatil masbuk ba'da salami imami. Termasuk tempatnya mengeraskan suara wafil iden, salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini walaupun siang tapi dikeraskan bacaannya. Jadi walaupun kodok ya tetap keras. Antum salat Id, ini punya waktu. Kalau terlewat, tidak melakukan di waktunya, sunat untuk dikodok. Kodoknya kapan terserah, mau siang, mau malam boleh. Kodoknya dikeraskan. Kenapa? Sholat iden itu siang hari tapi mengeraskan suara. Yang tempatnya pelan dikeraskan. Karena itu ketika kodok, baik siang atau malam, tetap mengeraskan suara. Wal istisqa, sholat istisqa juga dibaca keras, siang atau malam. Itu. Wal khusuf, sholat gerhana. Ada khusuf, ada kusuf. Pakai kha, pakai kaf. Kalau pakai kha itu khusuful qamar, gerhana matahari, keraskan bacaannya. Kalau kusuf pakai kaf, kusufus syams, gerhana matahari. Kalau khusuf tadi qamar, rembulan, gerhana bulan, itu keraskan bacaannya karena malam hari. Kalau gerhana matahari, siang hari, bacaannya pelan. Jadi siang hari terjadi gerhana matahari. Sunat sholat kusuf, pelan bacaannya. Tapi kalau khusuf, gerhana rembulan, malam hari, keraskan bacaan. Yang dimaksud malam di sini mulai maghrib sampai terbit matahari. Jadi istilah malam itu beda-beda. Kalau dalam bab puasa kita kan boleh makan di malam hari. Maksudnya mulai maghrib sampai subuh. Setelah subuh tidak boleh. Di sini yang dimaksud malam bukan sampai subuh, tapi sampai terbit matahari. Bukan buktinya kan sholat subuh kan setelah terbit fajar kan? Itu ngeraskan bacaan. Gerhana rembulan terjadinya setelah sholat subuh. Tidak apa-apa. Lakukan dengan keras bacaan keras. Wadah ya, yang dimaksud malam di sini baina ghurubis syamsi wa tulu'iha. Ya, itu. Wal khusuf, gerhana rembulan, keraskan bacaan. Wat tarawih, salat tarawih, keraskan bacaannya. Kalau dikodok siang hari, ya pelan. Itu. Wal witri ba'daha, ba'da tarawih. Witir ba'da tarawih. Ini juga dikeraskan bacaannya. Berarti kalau tidak salat tarawih langsung witir. Bisa kan? Salat tarawih, salat witir tanpa tarawih, berarti enggak ngeraskan bacaan? Enggak, maksudnya wal witri ba'daha, wal witri ba'da tarawih maksudnya ay wal witri fi Ramadan. Witirnya bulan Ramadan spesial, bacaannya dikeraskan. Kalau witir selain Ramadan dibaca pelan. Walaupun jamaah. Ya. Kalau witir selain Ramadan baca pelan, walaupun jamaah. Apa sunat jamaah? Enggak sunat, tapi boleh. Kayak kita biasanya kalau ihya sama beliau ya. Nah, witir itu di selain Ramadan ketika Arafah atau apa, ihya, salat witir, nah, itu bacaannya pelan, witir itu. Tidak dikeraskan. Kalau Ramadan keras. Soalnya dikeraskan ya enggak batal, tapi sunnahnya witir di selain Ramadan itu pelan dan tidak sunat jamaah. Tapi seandainya jamaah boleh, enggak apa-apa. Malah kalau diniati biar semangat, karena kalau sholat sendiri nanti enggak dapat pahalanya niat. Tapi tidak dapat pahala jamaah karena tidak sunat. Yang sunat jamaah sholat witir itu khusus witir Ramadan.
Sunat jamaah. Dan sunat mengeraskan suara. Baik antum sholat taraweh atau enggak sholat taraweh. Dilakukan witirnya sebelum taraweh atau setelah taraweh. Enggak apa-apa. Witir dilakukan setelah taraweh, enggak apa-apa. Sebelum taraweh juga enggak apa-apa. Yang penting setelah isya ya. Taraweh juga harus setelah isya. Witir juga harus setelah isya. Nah, jadi witir Ramadan ini dengan mengeraskan suara. Witir selain Ramadan tidak mengeraskan suara. Ini kalau ada. Kalau witir Ramadan dikodok siang hari, ya pelan. Kalau dikodoknya malam hari, besoknya dengan keras. Nah, ini tempat-tempatnya mengeraskan suara. Tempat-tempatnya mengeraskan suara. Selain ini, wal israru fi ghairi dzalik. Selain tempat-tempat yang tadi disebutkan, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat awabin, ya, sholat apa saja, sholat tasbih, sholat apa saja, itu dengan pelan. Ini, dengan pelan. Jadi tadi itu tempat-tempatnya sholat yang ngeraskan bacaan. Selain yang disebutkan tadi, itu sunat membaca dengan pelan. Sekiranya dia sendiri dengar. Kalau dibalik bagaimana? Waktunya keras, dia baca pelan. Waktunya pelan, dia baca keras, makruh. Dibolak-balik hukumnya makruh. Sholat yang keras jangan dibaca pelan, makruh. Sholat yang pelan jangan dibaca keras, makruh. Nah, mengeraskan tadi itu, tempat mengeraskan itu, walaupun antum sholat sendiri, ini salah kaprah ini. Jadi yang mengeraskan itu bukan hanya imam. Imam mengeraskan bacaan, makmum jangan. Kecuali di lima tempat tadi yang sudah disebutkan. Orang sholat sendiri, keraskan bacaannya. Antum sholat subuh, sholat maghrib, isya sendiri, keraskan bacaannya. Biasanya kalau orang sholat maghrib, isya, subuh sendiri, bacanya apa? Pelan, salah. Keraskan bacaannya. Sholat id, keraskan. Witir Ramadan, keraskan walaupun sendiri. Tapi tidak usah pakai mikrofon, sholat sendiri. Pokok sekiranya dia dan orang, kalau ada orang di sekitarnya itu dengar. Sunat. Jadi ngeraskan bacaan itu bukan karena makmum. Ada yang karena makmum, kayak takbir intiqolat itu imam ngeraskan, ya karena biar makmumnya tahu kalau sekarang imamnya ruku, itidal, sujud, gitu. Wadah ya. Tapi kalau ngeraskan bacaan itu bukan karena biar didengar oleh makmum. Ya memang sunnah lidzatiha. Ya, sunnah lidzatiha. Wadah. Jadi walaupun sholat sendiri tetap dikeraskan bacaannya. Nah, selain tempat tadi itu wal israr fi ghairi dzalik. Selain tempat-tempat yang tadi dijelaskan itu bacanya pelan. Kemudian ada keterangan, mengeraskan bacaan itu kalau bisa mengganggu orang tidur itu makruh. Jadi ada orang tidur, antum baca sholat, bacaannya keras. Di rumah misalnya, antum sholat, ngeraskan bacaan, ada keluarga yang tidur, ganggu, makruh. Makruh. Nah, kemudian apakah makruh ini mutlak mencakup sholat fardu? Apakah khusus sholat malam? Apakah khusus sholat malam? Nah, kata Imam Ain Shin itu khusus sholat malam. Jadi antum sholat malam, sholat tahajud, sholat malam itu disunatkan di sini. Kita lanjut dulu. Sholat malam itu wat tawassut fi nawafilil lail al mutlaqo bainal jahri wal israr. Tadi ada sholat yang sunat keras, ada sholat yang sunat pelan, ada yang tawassut tengah-tengah. Untuk apa ini? Fi nawafilil lail al mutlaqo. Sholat sunat malam yang mutlak. Kalau witir kita tahu. Witir kalau Ramadan keras. Kalau selain Ramadan pelan. Sholat qobliyah ba'diyah semuanya pelan. Baik malam atau siang. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, asar, maghrib, isya, ba'diyah duhur, maghrib, isya, semuanya pelan. Witir selain Ramadan pelan. Witir Ramadan keras. Untuk sholat malam yang mutlak, kayak sholat tahajud, sholat mutlak ya. Untuk sholat mutlak di malam hari qiyamul lail itu sunnatnya tawassut. Tawassut bainal jahri wal israr, tengah-tengah antara keras dan pelan. Ya apa maksudnya tengah-tengah antara keras dan pelan? Ya apa maksudnya? Ini banyak rawan menimbulkan salah paham ya. Tengah-tengah antara keras. Berarti kalau sholat fardu bismillahirrahmanirrahim. Kalau pelan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tengah-tengah bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu. Maksudnya tawassut ini sebagian dikeraskan, sebagian dipelankan, begitu loh. Jadi volumenya naik turun. Itu maksudnya tawassut. Di sarannya coba dilihat
Wat tawassut fi nawafilil lail al-mutlaqah bainal jahri wal israr. Maksudnya bi ayyajhar taratan wa yusirru ukhra. Itu maksudnya. Nah, jadi kadang keras, kadang pelan. Bukan volumenya diatur tengah-tengah antara keras dan pelan. Enggak. Tadi sudah dikasih mukadimah di awal. Kalau antum baca hanya antum sendiri yang dengar, itu namanya israr. Kalau antum baca sampai orang lain dengar, itu namanya jahr. Enggak ada tengah-tengah antara israr dan jahr, itu enggak ada. Loh, ini tawassut ini. Bukan seperti itu maksudnya. Tawassut itu kadang keras, kadang pelan. Jadi kadang baca keras, kadang baca pelan. Itu maksudnya tawassut lah. Ini kalau pelan jelas. Kalau mengeraskan suara sholat malam dengan syarat tidak mengganggu orang tidur. Kalau mengganggu orang tidur, makruh. Itu. Jangan sampai antum ibadah terus mengganggu orang tidur. Makruh. Tapi kalau untuk sholat fardu yang terganggu jaluk seplak. Orang sholat fardu memang disunatkan keras bacaan, dia merasa terganggu. Saya tidur, ini jamaah isya ini suaranya dikeraskan pelan aja. Ini gak sholat isya. Ya, jadi kalau sholat fardu itu dikeraskan bacaannya. Walaupun ada orang terganggu. Tapi kalau sholat malam, sholat sunat mutlak, nah ini baru. Kalau ada orang yang terganggu, orang tidur terganggu, jangan dikeraskan. Kenapa? Antum mengganggu orang dengan ibadah sunnah, nggak sebanding dosa dengan pahalanya. Karena itu beliau sering kan menyampaikan bahwa orang yang memiliki akhlak mulia, baik akhlak kepada Allah atau kepada sesama makhluk, tidak suka mengganggu. Inti akhlak mulia kan 3 kan? Beliau sering mendengarkan apa? Kaful adha, ihtimalul adha, badlun nada. Kaful adha, tidak mengganggu orang. Ihtimalul adha, sabar kalau diganggu orang. Terus badlun nada, memberikan bantuan yang kita mampu, apakah materi atau non materi. Itu inti akhlak mulia itu. Lah, orang yang memiliki 3 akhlak mulia ini, sabar kalau diganggu, tidak suka ganggu orang, tidak mengganggu orang lain, sabar kalau dia diganggu orang, dan suka membantu dengan yang dia mampu. Orang yang memiliki 3 akhlak ini, walaupun tidak punya wirid qiyamul lail, tidak punya wirid puasa sunnah, kedudukannya akan mengalahkan orang yang ahli qiyamul lail dan puasa sunnah. Sebaliknya orang ahli puasa sunnah, qiyamul lail, tapi megelidok ke orang lain, ngedikno ya. Orang lain tuh bikin jengkel terus. Ini nggak ada apa-apanya ini. Jalan di tempat dia, walaupun semalam suntuk ibadah, hilang semua pahalanya. Nggak sebanding dengan apa yang dilakukan kepada orang lain. Karena yaitu tidak mengganggu orang itu pahalanya sangat tinggi. Pahalanya sangat tinggi. Karena jangan biasakan riba atau namimah atau caci maki dan seterusnya, itu hindari. Percuma antum qiyamul lail, antum puasa sunnah, kalau itu antum lakukan itu percuma itu. Udah. Jadi tawassut ini kadang keras, kadang pelan, tapi dengan catatan tidak mengganggu orang tidur, tidak mengganggu orang tidur. Wat tawassut fi nawafilil lail al-mutlaqah bainal jahri wal israr. Nah, ini termasuk kesunatannya salat. Kemudian lagi termasuk kesunatannya salat wa qiraatu qisaril mufassal fil maghrib. Kalau salat maghrib baca qisarul mufassal, surat-surat mufassal yang pendek. Quran itu ada istilahnya mufassal. Mufassal itu dari mana? Nah, jadi al-mufassal itu dari surat Al-Hujurat, dari surat Al-Hujurat sampai akhir mushaf. Sampai apa? Qul a'udzu birabbin nas. Itu disebut al-mufassal. Al-mufassal. Kenapa? Surat yang banyak pemisahnya. Dikit-dikit pemisah. Dipisah dengan apa? Bismillah kan ya? Ganti surat bismillah, ganti surat bismillah, ganti surat bismillah. Dari surat Al-Hujurat sampai akhir al-mushaf itu namanya mufassal. Disebut al-mufassal. Surat-surat yang banyak pemisahnya. Nah, mufassal ini kemudian dibagi menjadi 3. Ada tiwal, ada ausat, ada qisar. Ada tiwalul mufassal, mufassal yang panjang. Apa mufassal yang panjang? Mulai dari Al-Hujurat sampai Amma. Amma enggak masuk, Amma yatasaalun. Dari Al-Hujurat sampai Amma. Ammanya enggak masuk. Ini namanya tiwalul mufassal, mufassal yang panjang. Ada ausatul mufassal, mufassal yang tengah-tengah. Dari Amma sampai Ad-Duha, Duha enggak masuk. Dari Amma sampai Wadduha. Ini ausatul mufassal.
Tengah-tengah mufassal. Ada qisarul mufassal. Mufassal yang pendek-pendek dari duha sampai akhir. Ini namanya qisarul mufassal. Qisarul mufassal. Nah, salat itu ada yang dianjurkan qisarul mufassal, ausatul mufassal, ada yang tiwalul mufassal. Nah, di sini dikatakan wa qiraatu qisaril mufassal fil maghrib. Kalau salat maghrib bacanya surat yang pendek-pendek, jangan yang panjang karena waktunya maghrib pendek kalau ngikuti qaul jadid ya. Itu. Jadi salat maghrib bacanya baik imam atau salat sendiri itu baca qisarul mufassal antara wadduha sampai akhir. Qul ya ayyuhal kafirun wallahu ahad itu ya. Enggak harus tetap itu. Pokok antara wadduha sampai akhir mushaf. Itu kalau maghrib. Wa qiraatu qisaril mufassal fil maghrib. Wa tiwaluhu, tiwalul mufassal lil munfarid. Itu. Ini wa tiwaluhu lil munfarid wa imami mahsurin radu fi subhi. Nah, jadi jangan disalahpahami. Kalau yang maghrib tadi qisarul mufassal baik sendiri atau imam. Wa qiraatu qisaril mufassal fil maghrib. Kalau salat maghrib baca qisarul mufassal baik imam atau munfarid. Untuk subuh tafsil. Ini. Sunnat dalam subuh itu membaca tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal dari mana tadi? Al-Hujurat sampai amma yatasaalun. Bagi siapa? Orang yang salat sendiri salat subuh. Begitu juga wa imami mahsurin rodu. Imamnya makmum yang terbatas, yang ridho untuk dipanjangkan. Imam itu sunnat memanjangkan bacaan dengan syarat. Tasbihnya, rukuknya, sujudnya, suratnya, baca Baqarah tidak apa-apa. Dengan catatan, imam itu sunnat memanjangkan, boleh memanjangkan kalau memenuhi syarat. Pertama ini, makmumnya mahsurin. Makmumnya terbatas. Tidak terlalu banyak. Kemudian rodu bitatwil, mau dipanjangkan. Dan kata Ibnu Hajar harus nutkon. Ridhonya nutkon, ditanya satu-satu. Ridho, ana mau panjangkan salatnya? Iya. Ridho. Tanya satu persatu, semuanya jawab ridho. Harus nutkon. Dan nutkonnya anti binafsin, memang betul-betul dari hati. Ridhonya dari hati, bukan karena nggak enak dewi. Bukan karena haya. Bukan karena segan, sungkan, atau semisalnya. Enggak. Memang betul-betul ridho. Kemudian, apa? Masjidnya ghairu matruk, nggak lengkap, hatta di besok karimnya nggak lengkap. Jadi syaratnya imam itu boleh memanjangkan, tidak makruh. Kalau tidak memenuhi syarat ini makruh, imam memanjangkan. Makruh malah. Menunjukkan kebodohan imam. Kalau tidak memenuhi syarat ini kok dia memanjangkan, ya hanu, senang ibadah. Nanti kalau senang ibadah salat sendiri, jangan jadi imam. Kalau memanjangkan jadi imam, ada syarat ini. Kalau terpenuhi syaratnya silahkan dipanjangkan. Tadi itu makmumnya mahsurin, terbatas, nggak terlalu banyak. Jadi sekiranya kumpul di satu tempat itu bisa diperkirakan jumlahnya dengan mudah kayak segini ini ya. Kemudian rodu bitatwil, ridho untuk dipanjangkan. Kemudian yang ketiga syaratnya ridhonya nutkon, kata Ibnu Hajar. Harus ngomong satu persatu. Anti binafsin, dari hati, bukan an haya. Itu syaratnya ketiga. Kemudian syaratnya lagi, itu menurut Ibnu Hajar. Kata Imam Romli tidak harus nutkon, cukup donan. Don kayaknya ridho semuanya ini, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak boleh. Kemudian syaratnya lagi, masjidnya ghairu matruk bitoqof. Itu masjid ghairu matruk, masjid kampung, bukan masjid pinggir jalan. Yang banyak orang lalu lalang mampir sholat di situ. Namanya kalau masjid pinggir jalan itu kan sering orang musafir itu mampir. Namanya musafir ya nggak bisa lama-lama sholat. Lah kalau antum jadi imam masjid pinggir jalan sering ada musafir mampir jamaah ada di situ, jangan dipanjangkan walaupun penduduk kampung setempat ridho. Ya mereka ridho, musafir ini kasihan, kepingin jamaah. Inti panjangkan, padahal dia nggak punya banyak waktu. Jadi kalau masjid pinggir jalan jangan, tapi kalau masjid dalam kampung yang nggak ada musafir mampir, ya yang jamaah ya itu orang setempat itu, dan mereka ridho, silahkan dipanjangkan. Nah, ini syaratnya, wadah ya. Kemudian ada syarat lagi, Allah ya ta'alak bi'ainihim hak, bi'ainil makmumin maksudnya.
makmumnya ini tidak terikat oleh hak orang lain. Makmumnya tidak terikat hak orang lain. Seperti pegawai. Pegawai ini kan jam istirahat duhur, sholat jamaah. Pegawai ini walaupun ridho untuk dipanjangkan, tidak boleh antum jadi imam memanjangkan. Kenapa? Dia terikat oleh kontrak, oleh hak. Jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Antum panjangkan sholatnya sampai melewati jam 1, walaupun makmumnya ridho. Lah ini antum mengabaikan hak bosnya. Bosnya ini punya hak, dia udah dibayar untuk kerja. Istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Kalau memanjangkan ya itu antara itu. Jangan melebihi. Wadah ya. Berapa syaratnya berarti? 5 ya. Imam itu boleh memanjangkan sholatnya dengan 5 syarat. Pertama, makmumnya mahsurin. Kedua, rodu bit tatwil. Ketiga, ridhonya bin nutuk. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ramli, tidak harus nutuk ya. Bisukut cukup itu. Dan anti binafsin, bukan hayain. Itu. Kemudian syaratnya lagi apa? Masjidnya ghairu matruk. Bukan masjid pinggir jalan yang sering dibuat mampir orang lain. Itu. Kemudian apa? Allah yata'alaq bi'ainihim hak. Jadi makmumnya itu tidak terikat oleh hak orang lain. Kalau terikat hak orang lain, maka nggak boleh. Kayak pegawai, contohnya kayak pegawai. Kalau dulu budak, kalau sekarang yang pegawai itu, ngimami pegawai jangan panjang-panjang. Nah, kalau memenuhi syarat ini, imam ngimami subuh silakan dipanjangkan. Kalau tidak memenuhi syarat ini, jangan dipanjangkan. Yang protes, kalau ada protes, imamnya manjangkan subuh dipanjangkan. Ada makmum protes, ente mau ngapain subuh dipanjangkan, tidak mau protes. Kenapa ente? Munafik tak kok tidak mau sholat panjang-panjang. Yang benar makmumnya, yang dibelani oleh syariat makmumnya, bukan imamnya. Wah deh ya. Jadi kalau ada gak setuju ya sudah. Kalau ada yang gak setuju dipanjangkan ya sudah. Jadi harus, karena orang itu tidak sama. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah itu jamaah di Madinah itu jadi satu di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Cuman semakin banyak masyarakat Madinah, sebagiannya tinggal di pinggiran kota Madinah. Lah, antara rumahnya dia ke Masjid Nabawi terpisah oleh semak-semak. Yang di situ gelap, tidak ada penerangan. Kemudian banyak hewan-hewan berbisa, ular, kalajengking, kayak gitu itu. Kemudian sebagiannya buta. Buta, kadang-kadang ada yang nuntun, kadang nggak ada yang nuntun. Lah akhirnya orang-orang yang di pinggiran Madinah itu dibuatkan jamaah sendiri oleh Rasulullah SAW. Yang disuruh ngimami Sayyidina Mu'ad. Karena Sayyidina Mu'ad ini suaranya bagus. Nah, itu. Jadi Sayyidina Mu'ad disuruh ngimami. Ente ngimami di pinggiran kota Madinah untuk orang-orang pinggiran kota Madinah biar nggak capek-capek ke sini. Ketika ngimami Sayyidina Mu'ad ini senang ibadah orangnya. Semangat kalau ibadah. Dia ngikuti semangatnya dia. Nggak tahu karakter masyarakat pinggiran Madinah ini. Sholat dipanjangkan. Setelah itu, setelah salam diprotes oleh makmumnya. Antum ngimami panjang-panjang, kita ini punya kesibukan, ada yang mau ke kebun, ada yang mau ngurusi ternaknya, ada yang mau ini pekerjaan. Malah oleh Sayyidina Umar dimarahi, ente punya sifat nifak ya? Sholatnya dipanjangkan kok tidak mau. Kaget dia, tidak punya sifat nifak, dituduh nifak. Kaget, akhirnya lapor ke Rasulullah SAW. Lapor ke Rasulullah SAW, ya nggak langsung dimarahi Sayyidina Mu'ad, ditanya dulu lah begitu. Dengar dari dua belah pihak, bukan dari satu pihak. Ini ada laporan, tidak langsung direspon, langsung dimarahi Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad dipanggil, ditanya Mu'ad, bener, ente ngimami katanya memanjangkan begini-begini, terus ada yang protes, ente katakan munafik gini-gini. Ya Rasulullah SAW bener. Terus oleh Rasul ditegur, afattanun anta ya Mu'ad, ente mau nyebar keributan kalau begini. Ente kalau ngimami ya jangan begitu. Nah, yang benar bagaimana ini tadi? Cukup membaca mufassal. Ya. Mufassal yang mana? Boleh baca tiwalul mufassal antara hujurat sampai amma kalau makmumnya ridho. Kalau enggak ridho, jangan. Udah. Jadi sunat baca tiwalul mufassal itu. Wa tiwalul mufassal lil munfarid. Bagi orang salat sendiri, salat subuh. Wa imami mahsurin radu fi subhi. Imamnya makmum yang terbatas dan mereka ridho untuk dipanjangkan dan 5 syarat tadi itu semuanya terpenuhi. Ini sunat memanjangkan juga untuk salat subuh. Wa fi dzuhri biqaribin minhu. Salat zuhur mendekati tiwalul mufassal, artinya ausatul mufassal. Dari mana? Amma sampai ad-duha.
Wa fil asri wal isya itu. Oh enggak, zuhur ini sama seperti subuh. Tiwalul mufassal. Wa fil asri wal isya, untuk asar dan isya bi ausatih. Salat asar dan isya itu membaca ausatul mufassal dari amma. Iya, sudah siap, Hab. Iya. Jadi untuk isya dan asar itu baca ausatul mufassal. Jadi sholat itu dibagi menjadi 3 ya. Maghrib qisarul mufassal. Kemudian zuhur sama subuh ausatul mufassal. Kemudian asar sama isya itu maghrib sama zuhur tiwalul mufassal dari hujurat sampai amma. Untuk asar sama isya itu ausatul mufassal antara amma sampai wadduha. Wa fil asr wal isya bi ausat mufassal. Contohnya kasyamsi wa nahwiha wa syamsi wa duhaha, kan itu masuk ausatul mufassal. Dan misalnya khusus subuh ini enggak ngurus, makmum ndak ridho mulio. Ya, khusus subuh ini. Khusus subuh hari Jumat. Wa fi ula subhil jum'ah, khusus salat subuh Jumat, rakaat pertama baca alif lam mim tanzil. Alif lam mim sajdah. Ya, alif lam mim sajdah. Wa fi saniyah rakaat kedua subuh Jumat hal ata alal insan. Itu, baca itu. Ini walaupun makmum ndak ridho, suruh pulang makmumnya. Pulang, ndak mau jamak di sini, nyari masjid lain. Kalau yang lain ndak boleh, harus memperhatikan makmum. 5 syarat tadi terpenuhi, silahkan imam memanjangkan. Ndak terpenuhi, jangan memanjangkan jadi imam, baca yang pendek-pendek. Khusus subuh hari Jumat spesial. Nggak ngurus, makmum ndak ridho pulang ya. Itu. Salah, yang protes salah. Jadi khusus subuh hari Jumat, rakaat pertama alif lam mim sajdah, rakaat kedua hal ata alal insan. Kenapa ini kok spesial? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca ini di subuh hari Jumat, tidak pernah ditinggalkan. Kecuali musafir. Kalau musafir salat subuhnya tidak baca ini hatta Jumat. Kalau musafir baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Bahkan sebagian ulama mengatakan semua salatnya musafir suratnya itu, pancet-pancet itu. Untuk musafir, karena musafir ini kan banyak keperluannya. Khusus musafir, sholatnya semua sholat qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Sebagian mengatakan mengkhususkan subuh saja. Wadah ya? Udah. Jadi intinya tadi itu. Sholat itu kalau subuh sama zuhur baca tiwalul mufassal, asar sama isya ausatul mufassal, maghrib qisarul mufassal. Tapi untuk tiwal kalau memenuhi 5 syarat bagi imam. Kalau sholat sendiri ya enggak usah pakai persetujuan. Kalau jadi imam harus memenuhi 5 syarat. Wadah. Itu. Khusus subuh hari Jumat itu. Enggak usah memperhatikan makmum. Khusus subuh hari Jumat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.